Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan ngomongin mengenai buku-buku yang penting dibaca untuk para investor, apalagi buat kalian yang baru mau masuk ke investasi pasar modal. Dan karena di bulan ini adalah bulan ulang tahun saya dan istri, maka kita mau giveaway nih. Giveaway-nya simple aja sih, yaitu satu buku pilihannya ada di sini. Nanti buat ikutan giveaway-nya simple, teman-teman tinggal pilih satu di antara 3 buku ini, teman-teman pilih yang mana, tulis di kolom komentar, subscribe juga, dan kenapa kalian pengen buku ini. Nah, 3 buku ini adalah buku yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang investor pemula, menengah, bahkan kalian yang sudah lama malang melintang di bursa. Tidak ada salahnya untuk mengkoleksi dan membaca kembali buku ini. Kita mulai dari buku yang pertama ya. Tidak lain tidak bukan adalah The Intelligent Investor ya. Ini buku, saya sebenarnya dulu pernah punya buku ini 2016-an, terus lenyap. 2016-an saya juga masih bunglon ya, masih lebih senang trading ketimbang investing. Terus menerus baca buku The Intelligent Investor ini sampai akhirnya lebih dominan menjadi seorang investor ya, timbang seorang trader lagi. Apa sih inti isinya buku The Intelligent Investor ini? Kita bener-bener dijejali dengan konsep seorang investor yang baik. Jangan berspekulasi ya, bagaimana caranya menyusun portofolio, kalau kalian yang defensif seperti apa, kalau kalian agresif, sistemnya seperti apa susunan portofolionya. Jadi buku ini tuh bagus banget gitu ya, banyak pemikiran-pemikiran dari Benjamin Graham. Kita tahu Benjamin Graham ini salah satu influencernya Warren Buffett ya, bayangin ya, influencernya Warren Buffett yang menulis ini. Ini adalah seri yang sudah diupdate dengan beberapa tambahan komentar, jadi lebih kaya, dan saya suka banget buku The Intelligent Investor ini. Buku yang kedua yang masuk list giveaway adalah buku ini. Ini juga saya sangat kagum sekali ya dengan lokal pride lah ya, Pak Juliardi Sunendar. Jadi buku ini tuh tipis, kalau kalian bandingin ya, tebelnya beda banget. Ini mungkin sepertiganya ya, sepertiga tebelnya dari buku The Intelligent Investor. Tapi buku ini full of wisdom, teman-teman ya. Ini buku ini yang membuat saya itu kadang kalau ketika lagi menyesalkan keputusan investasi, saya jadi tenang lagi, jadi damai sejahtera lagi karena buku ini. Buku ini mengajarkan saya banyak wisdom dalam berinvestasi dan memberikan saya banyak motivasi untuk mengambil keputusan yang besar dan memanage keputusan itu. Contohnya misalkan di buku ini tuh bilang gini, kalau kamu investasi di 10 saham dan berhasil ya mendapatkan return yang baik di 6 saja, itu kamu sudah jadi investor yang bagus ya, investor yang baik. Jadi investasi itu bukan matematika ya, kamu 5 tambah 5 dapat 10, enggak. Kalau kita pilih 10 saham, 6 saja. 6 teman-teman ya, bagus. Kita sudah boleh happy karena kita boleh dikatakan investor yang baik gitu ya. Buku ini juga banyak berisi catatannya, catatan lepas dari beliau ya. Kesalahan-kesalahan beliau, message-nya beliau. Makanya saya bilang buku cara simple berinvestasi di pasar modal ini buku yang full of wisdom dan mengajarkan saya banyak hal. Dan akhirnya banyak saya mendapatkan keuntungan dari wisdom yang saya peroleh di buku ini. Ini keren banget buku cara berinvestasi di pasar modal ini. Dan kenapa disebut caranya simple? Karena dalam buku ini beliau mau menegaskan investasi itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi bisa dibikin simple. Dengan cara apa? Baca buku ini. Ini buku keren banget. Buku ketiga yang saya punya, bukunya sebenarnya udah lama teman-teman. Kertasnya aja udah kuning ya. Saya tadi sampai cari-cari dulu buku ini ada di mana sih. Judulnya Analisa Laporan Keuangan, ya, analisis laporan keuangan, konsep dan aplikasi, buku tulisannya Pak Toto Prihadi. Buku ini adalah buku technical, buku teknis kalau kita mau menganalisa laporan keuangannya. Ini tidak ditulis di buku The Intelligent Investor, tidak ditulis juga di buku Cara Simpel Berinvestasi di Pasar Modal ya, karyanya Pak Juliardi Sunendar, tetapi buku ini mempersiapkan kita ketika kita ketemu case-case khusus dan kita ingin lebih mengetahui ya mengenai pos-pos, alokasi dalam laporan keuangan, bagaimana membacanya, benchmarknya itu seperti apa. Intinya ini buku teknis yang kalau awal-awal kita baca tuh kadang ngantuk,
Tapi kalau kita punya komitmen dan kita penasaran pengen ngerti ya laporan keuangan itu seperti apa, strukturnya, sampai akhirnya nanti bisa menjadi investor yang confidence membaca laporan keuangan, ini buku yang keren banget. Nah, itu dia teman-teman, 3 buku yang saya rekomendasikan buat kalian para investor, mau pemula, mau menengah, yang udah pengalaman untuk menambah koleksi di rumah, menambah wawasan lagi. Dan namanya buku ya, kadang-kadang kita baca sekali, belum dapat 2 kali. Akhirnya kita justru dapat wisdom, dapat knowledge, dapat message dari buku itu justru di bacaan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi buku-buku tadi saya rekomendasikan buat teman-teman semua. Dan kalau kalian mau ikut giveaway-nya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar buku mana yang mau kalian pilih dan kenapa kalian mau buku ini. So, sampai ketemu guys di next video. Good luck buat giveaway-nya. God bless you. Bye-bye.